Kisah Abu Nawas marah dengan istrinya. Pada suatu hari di kota Baghdad, Abu Nawas yang dikenal cerdik dan bijaksana, mendapati dirinya dalam situasi yang tidak biasa. Ia marah pada istrinya, sesuatu yang jarang terjadi. "Kenapa kau marah, wahai suamiku?" tanya istrinya dengan lembut. Abu Nawas menghela napas, "Aku telah meminta engkau untuk menyimpan uang kita di tempat yang aman. Namun kini aku mendengar bahwa kau telah memberikannya kepada pedagang kain untuk membeli kain yang katanya seindah malam berbintang." Istrinya tersenyum, "Tetapi, Abu Nawas, bukankah kau selalu mengajarkan bahwa kebaikan akan kembali kepada kita? Aku telah memberikan uang itu kepada pedagang miskin yang membutuhkan, dan sebagai balasannya, ia memberiku kain terindah yang pernah ada." Abu Nawas terdiam, kemudian tertawa, "Ah, istriku, kau benar. Aku telah terlalu cepat marah tanpa mengetahui seluruh cerita. Kebaikanmu telah mengingatkanku akan pelajaran yang sering aku ajarkan namun hampir lupa untuk mengamalkannya." Keesokan harinya, Abu Nawas dan istrinya pergi ke pasar untuk melihat kain yang dibeli dengan uang mereka. Di pasar, mereka menemukan pedagang kain itu sedang berdiri di depan kiosnya yang penuh dengan kain-kain berwarna cerah. "Ah, Abu Nawas," seru pedagang itu, "istrimu telah memberiku bantuan ketika aku sangat membutuhkannya, dan sebagai tanda terima kasih, aku ingin memberikanmu pilihan kain terbaikku." Abu Nawas tersenyum dan memilih kain yang indah untuk istrinya. "Terima kasih, saudaraku," katanya. "Kau telah mengajarkan kami bahwa kebaikan tidak hanya memberi tapi juga menerima dengan hati yang lapang." Mereka pulang dengan hati yang gembira, dan kain indah itu tidak hanya menjadi simbol kebaikan tapi juga pengingat akan pentingnya empati dan kedermawanan. Kisah ini mengajarkan bahwa terkadang, marah bisa berubah menjadi pelajaran yang berharga tentang kehidupan. Dan dengan demikian, kisah Abu Nawas marah pada istrinya berakhir dengan tawa dan pelajaran tentang kebaikan dan pengertian. Kisah fiktif Abu Nawas dan istrinya ini mengandung beberapa makna mendalam. 1. Kebaikan berbalas kebaikan. Kisah ini menekankan bahwa tindakan baik seringkali mendatangkan balasan yang baik pula. Ketika istrinya memberikan uang kepada pedagang yang membutuhkan, ia menerima kain indah sebagai balasan. 2. Pentingnya empati. Abu Nawas belajar untuk memahami situasi dari perspektif orang lain sebelum bereaksi. Ini mengajarkan kita untuk selalu mencoba memahami alasan di balik tindakan seseorang. 3. Komunikasi dalam rumah tangga. Kisah ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi antara suami dan istri. Abu Nawas dan istrinya dapat menyelesaikan masalah mereka dengan berbicara dan mendengarkan satu sama lain. 4. Nilai kesabaran. Abu Nawas awalnya marah, tetapi kemudian ia menunjukkan kesabaran dan mendengarkan penjelasan istrinya, yang mengubah pandangannya. 5. Hidup adalah pembelajaran. Abu Nawas, yang dikenal bijaksana, masih belajar dari pengalaman. Ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa banyak kita tahu, selalu ada ruang untuk belajar lebih banyak. Kisah ini mengajarkan kita untuk bertindak dengan kebaikan, empati, dan kesabaran, serta menghargai pentingnya komunikasi dan pembelajaran sepanjang hidup. Kisah selanjutnya. Kisah lucu Abu Nawas yang terlibat dalam debat dengan seorang orang gila. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba, dia bertemu dengan seorang pria yang tampak sangat aneh. Pria itu berbicara sendiri, melompat-lompat, dan menggerak-gerakkan tangannya ke segala arah. Abu Nawas, yang selalu mencari kesempatan untuk menghibur diri, mendekati pria itu dan berkata, "Hei, apa yang sedang kamu lakukan?" Pria itu menatap Abu Nawas dengan mata yang kosong dan berkata, "Aku sedang berdebat dengan setan." Abu Nawas tertawa. "Berdebat dengan setan? Bagaimana bisa?" Pria itu menjawab, "Setan ini selalu mengganggu pikiranku. Dia bilang aku gila, tapi aku tahu aku tidak gila. Aku ingin membuktikan padanya bahwa aku benar." Abu Nawas tertarik. "Baiklah, mari kita berdebat. Apa argumenmu?" Pria itu dengan serius berkata,
setan bilang aku gila karena aku percaya bahwa bumi itu datar. Abu Nawas memandangnya dengan heran. Bumi datar, tapi kita tahu bahwa bumi bulat. Pria itu tersenyum. Tapi aku punya bukti. Lihatlah. Dia mengeluarkan sepotong roti bundar dari kantongnya. Inilah buktinya. Bumi itu datar seperti roti ini. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu benar-benar lucu. Roti itu hanya bukti bahwa kamu lapar, bukan bahwa bumi datar. Pria itu merasa kalah. Tapi aku yakin bumi datar. Abu Nawas berkata, baiklah, mari kita buktikan. Ayo kita berjalan ke tepi laut dan lihat apakah bumi itu datar atau bulat. Mereka berjalan ke tepi laut. Abu Nawas menunjuk ke arah cakrawala. Lihat, pria gila, bumi itu bulat. Pria itu terdiam. Tapi bagaimana kita tahu kita tidak jatuh? Abu Nawas tersenyum. Kita tidak akan jatuh karena gravitasi menahan kita. Dan sekarang, mari kita makan roti ini bersama-sama. Mereka duduk di pantai, memakan roti bundar, dan tertawa bersama. Abu Nawas tahu bahwa pria itu mungkin gila, tetapi dia juga tahu cara menghiburnya. Setelah Abu Nawas dan pria gila itu makan roti bersama, mereka duduk di pantai dan melanjutkan perdebatan mereka. Pria gila berkata, tapi bagaimana kita tahu bahwa gravitasi benar-benar ada? Bagaimana kita tahu kita tidak hanya ditarik oleh tali raksasa yang menghubungkan kita ke bumi? Abu Nawas tersenyum. Itu adalah teori konspirasi yang aneh, teman. Gravitasi adalah hukum alam yang telah terbukti. Kita tidak akan jatuh karena bumi menarik kita ke arah pusatnya. Pria gila menggelengkan kepala. Tapi bagaimana kita tahu bahwa bumi itu bulat? Mungkin ini hanya ilusi besar. Abu Nawas berpikir sejenak. Baiklah, mari kita coba sesuatu. Ayo kita naik ke atas bukit dan lihat apakah kita bisa melihat ujung bumi. Mereka berjalan ke bukit terdekat. Abu Nawas menunjuk ke arah cakrawala. Lihat, pria gila, jika bumi datar, kita seharusnya bisa melihat ujungnya dari sini. Pria gila memandang ke kejauhan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa bukit ini tidak hanya bagian dari ilusi besar? Abu Nawas tertawa. Kamu benar-benar kreatif, teman. Tapi mari kita akhiri debat ini dengan baik. Bumi itu bulat, dan kita tidak akan jatuh ke dalam kekosongan. Pria gila mengangguk. Baiklah, aku akan mempercayaimu. Tapi aku masih berpikir bahwa roti itu adalah bukti terbaik. Abu Nawas mengangkat bahu. Roti itu memang lezat, tapi bukan bukti ilmiah. Sekarang, mari kita pergi dan berdebat tentang hal lain. Mereka berjalan pergi, tertawa dan bersenda gurau. Abu Nawas tahu bahwa pria gila itu mungkin tidak akan pernah berubah pikiran, tetapi setidaknya mereka berdua telah menemukan hiburan dalam perdebatan aneh mereka. Makna dari kisah ini adalah tentang toleransi dan hiburan. Meskipun Abu Nawas tahu bahwa pria gila itu memiliki pandangan aneh tentang bumi, dia tetap berusaha menghiburnya dan menemukan kesenangan dalam perdebatan mereka. Terkadang, kita perlu menghargai perbedaan pendapat dan mencari cara untuk bersenang-senang, bahkan jika itu berarti berdebat dengan seseorang yang memiliki pandangan yang berbeda. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak selalu serius dan terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Semoga kisah ini membuatmu tertawa lagi. Kisah selanjutnya. Kisah tongkat sakti, sahabat setia Abu Nawas. Tongkat sakti yang pernah dimiliki oleh Abu Nawas adalah sebuah benda yang memegang peran penting dalam hidupnya. Pada awalnya, tongkat itu memberinya kekuatan luar biasa, dan Abu Nawas sering menggunakannya dengan niat yang kurang baik. Namun, suatu peristiwa mengubah segalanya. Suatu malam, ketika Abu Nawas sedang berjalan sendirian di hutan, ia bertemu dengan seorang bijak tua. Tua itu berkata, Abu Nawas, kekuatan yang kau miliki adalah anugerah, tetapi bagaimana kau menggunakannya adalah pilihanmu. Jangan pernah lupa untuk menghargai kekuatanmu dan menggunakan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Abu Nawas terdiam mendengar kata-kata bijak itu. Ia merenung dan memutuskan untuk mengubah cara berpikirnya. Kini,
Tongkat sakti bukan lagi alat untuk tujuan jahat. Abu Nawas hanya menggunakannya untuk kebaikan. Tongkat itu menjadi sahabat setianya. Abu Nawas tidak hanya merawatnya, tetapi juga berbicara dengannya. Ia meminta petunjuk dan nasihat dari tongkat sakti. Tongkat itu menjadi penasihatnya dalam menghadapi berbagai situasi. Abu Nawas membantu orang-orang di desa dengan kekuatan tongkat sakti. Ia menyembuhkan orang sakit, mengatasi bencana, dan mengajarkan kebijaksanaan. Tongkat sakti tidak lagi hanya alat magis, melainkan juga simbol kebijaksanaan dan pertemanan. Kisah Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kekuatan harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Tongkat sakti yang dulunya digunakan untuk kejahatan kini menjadi sarana untuk kebaikan. Abu Nawas membuktikan bahwa sahabat sejati bukan hanya manusia, tetapi juga benda yang memiliki makna dan nilai. Setelah Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan tongkat sakti hanya untuk kebaikan, hidupnya berubah secara drastis. Tongkat itu bukan lagi sekadar alat magis, melainkan sahabat setianya. Abu Nawas terus membantu orang-orang di desa dengan kekuatan tongkat sakti. Ia menyembuhkan orang sakit, mengatasi bencana, dan mengajarkan kebijaksanaan. Setiap kali ia menghadapi situasi sulit, ia berbicara dengan tongkat sakti dan meminta petunjuk. Tongkat sakti memberikan nasihat bijak. Ia mengingatkan Abu Nawas untuk selalu mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan. Kekuatanmu adalah anugerah, tetapi bagaimana kamu menggunakannya adalah pilihanmu, kata tongkat sakti. Orang-orang di desa semakin menghormati Abu Nawas. Mereka melihatnya sebagai pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih. Abu Nawas tidak hanya menghargai kekuatannya, tetapi juga mengajarkan orang lain untuk melakukannya. Suatu hari, ketika desa menghadapi bencana banjir besar, Abu Nawas menggunakan tongkat sakti untuk menghentikan air. Ia memerintahkan air untuk mengalir ke sungai yang lebih luas, sehingga desa selamat dari bahaya. Tongkat sakti tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membawa kedamaian bagi Abu Nawas. Ia tidak lagi merasa sendirian. Tongkat itu selalu ada untuknya, memberikan kebijaksanaan dan kekuatan. Kisah Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kekuatan harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Tongkat sakti yang dulunya digunakan untuk tujuan jahat kini menjadi sarana untuk kebaikan. Abu Nawas membuktikan bahwa sahabat sejati bukan hanya manusia, tetapi juga benda yang memiliki makna dan nilai. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari Abu Nawas dan menghargai kekuatan yang kita miliki, serta menggunakan mereka dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Sahabat sejati bisa datang dari tempat yang tak terduga, seperti tongkat sakti Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas melakukan sholat dengan cara yang unik. Pada suatu hari di Baghdad, Abu Nawas dipanggil oleh sang khalifah untuk membuktikan kepiawaiannya dalam beribadah. Khalifah ingin melihat bagaimana Abu Nawas melaksanakan sholat, karena banyak rumor yang mengatakan bahwa Abu Nawas memiliki cara sholat yang tidak biasa. Abu Nawas pun bersiap dan memulai sholatnya di hadapan sang khalifah dan para hadirin. Namun, alih-alih menghadap ke kiblat, Abu Nawas malah menghadap ke arah yang berlawanan. Para hadirin terkejut dan sang khalifah pun bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau sholat tidak menghadap kiblat?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Wahai khalifah yang mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di mana-mana, dan saya yakin bahwa tidak ada satu arah pun yang bisa membatasi keberadaannya. Saya sholat menghadap ke arah ini sebagai pengingat bahwa kita harus selalu ingat kepadanya, tidak peduli di mana kita berada." Sang khalifah terdiam, dan para hadirin pun terpukau dengan jawaban Abu Nawas yang penuh hikmah. Mereka menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya seorang yang cerdik, tetapi juga memiliki keimanan yang dalam. "Wahai Abu Nawas, engkau telah menunjukkan cara sholat yang sangat tidak biasa. Apakah engkau tidak takut akan penilaian orang lain?" tanya sang khalifah. "Wahai khalifah yang bijaksana, saya tidak melakukan sholat untuk dilihat manusia, melainkan untuk Allah yang maha melihat segalanya. Apa yang penting adalah keikhlasan hati kita, bukan arah pandang mata," jawab Abu Nawas. "Tetapi,
bukankah kita harus mengikuti syariat yang telah ditetapkan? Sahut sang khalifah. Benar, Khalifah. Namun, syariat juga mengajarkan kita untuk menggunakan akal dan hati nurani dalam beribadah. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas oleh arah dan tempat. Dia ada di mana-mana, dan kita bisa berkomunikasi dengannya dari hati ke hati, jawab Abu Nawas. Engkau memang unik, Abu Nawas. Aku menghargai keberanianmu untuk selalu berpikir di luar kebiasaan dan mengajarkan kita semua pelajaran yang berharga, puji sang khalifah. Terima kasih, Khalifah. Saya hanya seorang hamba yang ingin mengingatkan bahwa dalam setiap tindakan, kita harus selalu mencari esensi yang sebenarnya, bukan sekedar bentuk luarnya saja, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Kisah Abu Nawas dan sholatnya yang unik terus beredar di kalangan masyarakat Baghdad. Setelah kejadian itu, sang khalifah menjadi semakin penasaran dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan sering memanggilnya untuk memberikan nasihat atau menyelesaikan masalah yang rumit. Suatu hari, sang khalifah menghadapi dilema yang sulit. Ia meminta Abu Nawas untuk memberikan solusi. Abu Nawas, dengan kecerdikannya, memberikan jawaban yang tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi juga mengajarkan pelajaran berharga kepada sang khalifah dan para penasihatnya. Dengan setiap tantangan yang dihadapi, Abu Nawas selalu menunjukkan bahwa kecerdasan dan keimanan dapat berjalan seiring, dan bahwa terkadang, jawaban yang paling sederhana adalah yang paling bijaksana. Makna dari kisah fiktif Abu Nawas dan sholatnya yang unik ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa keimanan dan kepatuhan kepada Allah tidak terbatas pada formalitas semata. Kisah ini menekankan pentingnya niat dan keikhlasan dalam beribadah, serta menggunakan akal dan hati nurani untuk memahami esensi sejati dari ajaran agama. Abu Nawas, melalui cerita-cerita yang penuh humor dan kearifan, seringkali mengajarkan bahwa kebenaran dan kebijaksanaan dapat ditemukan dalam cara-cara yang tidak konvensional. Dia mengajak kita untuk melihat lebih dalam dari sekadar tampilan luar dan memahami bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah personal dan tidak terikat oleh batasan fisik. Selain itu, kisah ini juga menggambarkan bahwa kecerdasan dan kreativitas dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual yang mendalam, dan bahwa terkadang, cara yang tidak biasa dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Kisah selanjutnya. Kisah pertemuan Abu Nawas dan istri cantik. Pada suatu masa, di kota Baghdad yang ramai, hiduplah seorang pujangga terkenal bernama Abu Nawas. Ia dikenal sebagai sosok cerdik, jenaka, dan selalu memiliki cara unik dalam menghadapi berbagai situasi. Suatu hari, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Matahari bersinar terang, dan suasana ramai dengan pedagang dan pembeli. Di tengah keramaian, pandangannya tertuju pada seorang wanita yang berdiri di dekat tumpukan buah-buahan. Wanita itu memiliki wajah yang cantik, mata yang tajam, dan senyum yang menawan. Ia memilih buah-buahan dengan hati-hati, seolah-olah memilih calon suami. Abu Nawas terpesona oleh kecantikan wanita itu. Ia mendekati wanita tersebut dengan langkah hati-hati. "Permisi, wahai bidadari," ucap Abu Nawas dengan sopan. "Aku adalah Abu Nawas, pujangga terkenal di kota ini. Bolehkah aku mengenal lebih dekat sosok yang begitu memikat hatiku?" Wanita itu tersenyum. "Aku adalah Fatimah," jawabnya. "Aku bukan bidadari, hanya seorang wanita biasa yang mencari buah-buahan untuk keluargaku." Abu Nawas tertawa. "Fatimah, kecantikanmu bukanlah kebetulan belaka. Engkau seperti bunga yang mekar di tengah gurun pasir. Aku ingin mengajakmu minum kopi di kedai dekat sini. Apa kau bersedia?" Fatimah ragu sejenak, lalu setuju. Mereka duduk di kedai, menikmati secangkir kopi hangat. Abu Nawas bercerita tentang puisi-puisinya, sementara Fatimah mendengarkan dengan penuh perhatian. Puisi cinta Abu Nawas. "Dalam senja yang merah, kita berjalan berdampingan. Langit memeluk bumi, seperti tangan kita yang tak terpisahkan. Kau adalah bintang yang bersinar, menerangi malam hatiku. Setiap senyummu bagai matahari pagi, menyapa dunia dengan kehangatan. Kita adalah puisi yang tercipta,
Dari kata-kata yang tak terucap, kita adalah melodi yang terdengar. Dari bisikan angin di pepohonan, cinta kita adalah lukisan abstrak. Warna-warni yang tak terdefinisikan. Kita menggoreskan cat di atas kanvas, menciptakan keindahan dari kekacauan. Dan dalam setiap detak jantung, aku merasakan getaran cinta. Kau adalah puisi terindah yang pernah kutulis, dalam bahasa yang hanya kita pahami. Kita adalah dua jiwa yang bersatu, menari dalam irama yang tak terdengar. Cinta kita adalah puisi abadi, yang akan terus terukir di sepanjang waktu. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan semakin dekat. Hari-hari berlalu, dan Abu Nawas dan Fatimah semakin akrab. Mereka berjalan-jalan di taman, menikmati senja, dan berbicara tentang segala hal. Abu Nawas menyadari bahwa kecantikan Fatimah bukan hanya fisik semata, tetapi juga kepribadian dan hati yang baik. Akhirnya, Abu Nawas mengajukan pertanyaan yang membuat hatinya berdebar. "Fatimah, apakah kau bersedia menjadi istriku?" Tanyanya dengan tulus. Fatimah tersenyum. "Abu Nawas, aku juga telah jatuh cinta padamu. Aku bersedia menjadi istrimu." Mereka menikah di bawah sinar bulan purnama. Abu Nawas dan Fatimah hidup bahagia, saling mencintai, dan selalu mengingat bahwa kecantikan sejati terletak pada hati dan akhlak seseorang. Dan begitulah, kisah pertemuan Abu Nawas dan istrinya menjadi legenda di kota Baghdad. Setelah Abu Nawas dan Fatimah menikah, mereka hidup bahagia dan saling mencintai. Kehidupan mereka penuh dengan petualangan dan kebijaksanaan. Berikut adalah beberapa momen menarik dari perjalanan hidup mereka. Abu Nawas dan Fatimah terus mengunjungi pasar bersama. Fatimah tetap cantik, dan para lelaki di sekitar mereka masih terpesona olehnya. Namun, kali ini mereka menghormati pernikahan Abu Nawas dan tidak lagi menggoda istrinya. Abu Nawas sering menulis puisi untuk Fatimah. Ia menggubah kata-kata indah yang menggambarkan kecantikan dan kebaikan hati istrinya. Fatimah selalu tersenyum saat membaca puisi-puisi itu. Pasangan ini sering berjalan-jalan bersama. Mereka mengelilingi kota Baghdad, menikmati senja di tepi sungai Tigris, dan berbicara tentang segala hal. Abu Nawas selalu mengajarkan Fatimah tentang kebijaksanaan dan nilai-nilai kehidupan. Tentu saja, Abu Nawas tidak pernah kehilangan kejenakaannya. Ia sering membuat Fatimah tertawa dengan cerita-cerita lucu dan lelucon. Fatimah menyukai sifat jenaka suaminya dan menganggapnya sebagai hiburan terbaik dalam hidupnya. Abu Nawas dan Fatimah juga dikenal sebagai pasangan yang dermawan. Mereka sering membantu orang miskin dan memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Kebaikan hati mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di kota. Pada akhir hayatnya, Abu Nawas menulis puisi terakhir untuk Fatimah. Ia menggambarkan Fatimah sebagai bidadari yang menghiasi hidupnya. Fatimah menemani Abu Nawas hingga detik terakhirnya, dan cintanya tetap abadi. Dan begitulah, Abu Nawas dan Fatimah hidup bahagia selamanya, mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kecantikan fisik, tetapi juga tentang kedalaman hati dan pengertian. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas menyelesaikan masalah dua istri sahabatnya. Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, dia langsung menuju rumah sang sahabat. Ternyata kediaman sahabatnya itu sudah tidak berpenghuni. Tidak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sang sahabat lama. Ia pun bertanya kepada orang-orang di sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apa kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah itu? Dia adalah sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Dia sekarang sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya, tidak mungkin mau menempati rumah kecil dan kumuh seperti itu," jawab orang tersebut. Lalu orang itu menunjukkan alamat baru sahabat Abu Nawas itu. Pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah. Ia kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ketika sang sahabat membukakan pintu,
Ia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silakan masuk Abu Nawas, anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita. "Kau hebat, sekarang sudah jadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan megah," puji Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja keras," balas sahabatnya. Setelah mengobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialami. "Aku bingung dengan sikap kedua istriku," tutur sang sahabat. "Apa kamu punya 2 istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan orang yang sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari 1, ledek Abu Nawas. "Memangnya kenapa kamu bingung? Kamu kan punya harta banyak. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil, pasti semuanya akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas, tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih setiap kali berkumpul. Mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai? Kalau aku jawab keduanya sama-sama dicintai, mereka tidak mungkin percaya, tapi aku juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nanti mereka jadi bertengkar dan menuduhku tidak adil," papar sahabatnya. Abu Nawas selalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama, sekalipun misalnya memberi barang yang sama persis. Sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas, "Bagaimana caranya agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana yang lebih aku cintai dari mereka?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istri sang sahabat masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah. "Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamar masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran Abu Nawas. Satu persatu ia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. "Wahai istriku, tolong jaga rahasia ini ya, dan simpan rapat-rapat batu ini, jangan sampai ada yang tahu," pesan sang sahabat kepada istri pertama dan kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas. "Saranmu sudah aku lakukan, kemudian apa lagi?" tanya dia. "Begini, aku akan pura-pura bertanya dan kamu jawab dengan suara yang lantang agar kedua istrimu mendengar," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras, "Wahai sahabatku, kedua istrimu sangat cantik, tapi mana yang paling kamu cintai?" Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tidak kalah lantang, "Istri yang paling kucintai dari keduanya adalah dia yang kuberi batu berwarna dari dalam kamarnya masing-masing." Kedua istri sahabat Abu Nawas itu merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya dan sejak itu mereka tidak pernah lagi bertanya siapa dari mereka yang paling dicintai. Kisah selanjutnya. Kisah petualangan Abu Nawas. Pada suatu hari di Baghdad, Abu Nawas mendapat tugas dari Khalifah Harun al-Rashid untuk mencari buah hati yang bisa mengobati segala penyakit. Dengan penuh semangat, Abu Nawas memulai petualangannya. Ia menyeberangi sungai Tigris, mendaki bukit pasir, dan bertemu dengan berbagai macam orang. Di sebuah desa, ia mendengar cerita tentang buah hati yang terletak di sebuah pulau misterius di tengah lautan. Abu Nawas pun menyewa sebuah kapal dan berlayar ke pulau tersebut. Setelah berhari-hari di lautan, akhirnya ia tiba di pulau yang dijaga oleh seekor naga besar. Abu Nawas tidak takut. Ia menawarkan sebuah teka-teki kepada naga tersebut, dan jika naga bisa menjawabnya, Abu Nawas akan pergi. Namun, jika naga gagal, maka ia harus memberikan buah hati tersebut kepada Abu Nawas. Naga itu setuju, dan Abu Nawas pun memberikan teka-tekinya. Apakah yang dimulai dengan huruf T, diisi dengan T, dan diakhiri dengan T? Naga itu berpikir keras, tetapi tidak bisa menemukan jawabannya. Akhirnya, naga itu menyerah dan memberikan buah hati kepada Abu Nawas. Jawaban dari teka-teki itu adalah Tekoteh. Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan selamat,
membawa buah hati yang ternyata adalah buah dari pohon kehidupan yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Khalifah Harun al-Rasyid sangat gembira dan memberikan hadiah yang besar kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, kehidupan adalah petualangan terbesar, dan kebijaksanaan adalah obat yang paling mujarab. Dan begitulah, Abu Nawas kembali menjadi pahlawan di mata rakyat Baghdad, tidak hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kebaikannya. Setelah berhasil membawa buah hati ke Baghdad, Abu Nawas menjadi terkenal akan kecerdikannya. Namun, ia tidak pernah merasa puas hanya dengan pujian. Abu Nawas selalu mencari cara untuk meningkatkan kebijaksanaannya dan membantu orang lain. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas dan memberinya tantangan baru. Abu Nawas, kata Khalifah, aku ingin kamu menemukan air kehidupan yang bisa membuat orang abadi. Abu Nawas tersenyum dan berkata, wahai Khalifah, keabadian bukanlah sesuatu yang harus dicari di dunia ini. Namun, aku akan mencari air tersebut sebagai simbol dari kebijaksanaan yang tidak pernah mati. Dengan itu, Abu Nawas memulai petualangan barunya. Ia menelusuri sungai-sungai, danau, dan bahkan menyelam ke dalam laut. Di setiap tempat, ia bertemu dengan orang-orang bijak yang memberinya pelajaran tentang kehidupan dan kematian. Pada akhirnya, Abu Nawas menemukan sebuah mata air di tengah gurun. Air itu tidak membuatnya abadi, tetapi memberinya pencerahan. Ia menyadari bahwa keabadian sejati terletak dalam amal baik dan pengetahuan yang dibagikan kepada orang lain. Abu Nawas kembali ke Baghdad dan memberitahu Khalifah tentang penemuannya. Kehidupan yang abadi adalah kehidupan yang dikenang karena kebaikannya, kata Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid menghargai kebijaksanaan Abu Nawas dan memerintahkan agar kisah-kisahnya dicatat dan dibagikan kepada semua orang, agar kebijaksanaannya bisa abadi selamanya. Setelah memberikan pelajaran tentang keabadian kepada Khalifah, Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia terus berkelana, kali ini untuk mencari kunci kebahagiaan. Menurut legenda, kunci itu tersembunyi di suatu tempat yang hanya bisa ditemukan oleh orang yang benar-benar mengerti arti kebahagiaan. Abu Nawas memulai pencariannya dengan bertanya kepada para pedagang, petani, dan bahkan kepada anak-anak. Setiap orang memberikan jawaban yang berbeda. Pedagang berkata kebahagiaan adalah kekayaan, petani berkata kebahagiaan adalah panen yang baik, dan anak-anak berkata kebahagiaan adalah bermain sepanjang hari. Namun, Abu Nawas merasa belum menemukan jawaban yang sebenarnya. Ia terus berjalan hingga ia tiba di sebuah desa yang terkenal akan kebijaksanaan penduduknya. Di sana, ia bertemu dengan seorang nenek yang bijak. Nenek itu berkata, kebahagiaan, wahai Abu Nawas, bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan atau dibeli. Kebahagiaan adalah ketika kamu bisa merasa cukup dan bersyukur atas apa yang kamu miliki. Abu Nawas tersenyum, ia merasa telah menemukan kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Ia kembali ke Baghdad tanpa membawa kunci fisik, tetapi dengan hati yang penuh rasa syukur dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki banyak harta atau kesenangan duniawi, tetapi tentang rasa syukur dan penerimaan atas segala nikmat yang telah diberikan kehidupan. Cerita ini, meskipun hanya rekaan, mencerminkan nilai-nilai yang sering ditemukan dalam kisah-kisah Abu Nawas, kecerdasan, kearifan, dan pencarian makna yang lebih dalam kehidupan. Dengan demikian, Abu Nawas tidak hanya menjadi simbol kecerdikan, tetapi juga kebijaksanaan dan kebahagiaan yang hakiki. Cukup sekian dulu ya Sobat YouTube, dongeng kisah Abu Nawas yang dapat admin ceritakan, semoga terhibur dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.